Kasus COVID-19 di Indonesia sudah turun drastis dibanding saat puncaknya pada pertengahan Juli lalu. Salah satu penyebab landainya kasus di Indonesia akibat kekebalan alami karena telah terpapar COVID-19 selain kekebalan yang dibentuk vaksinasi. Hal itu disampaikan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Pusat Penelitian Kesehatan Global Washington University yang merilis paparan COVID-19 Indonesia pada 1 Oktober 2021. IHME memperkirakan berdasarkan data 27 September sebanyak 29% penduduk Indonesia telah terinfeksi COVID-19. Bila mengacu pada angka 29% tersebut, setidaknya 80 juta penduduk Indonesia telah terinfeksi COVID-19. Ini berarti jauh di atas angka resmi yakni 4,2 juta orang per 6 Oktober. Saya mencoba mengkonfirmasi terkait data yang diperoleh IHME melalui email dan saya mendapatkan balasan bahwa metodologi yang mereka gunakan adalah dengan kerangka modeling. IHME telah melakukan survei seroprevalensi dengan pengumpulan data positif COVID-19, data kematian dan juga yang dirawat di rumah sakit. Seroprevalensi adalah jumlah individu dalam populasi yang menunjukkan hasil positif untuk penyakit tertentu berdasarkan spesimen serologi atau serum darah. Dengan survei seroprevalensi dapat mengukur seberapa banyak orang yang bergejala ringan, gejala berat atau tidak bergejala, sehingga dapat dibuat perencanaan pengendalian pandemi seperti penyediaan alat tes, ketersediaan nakes dan rumah sakit hingga penentuan kebijakan terkait mobilisasi masyarakat. Namun pemerintah tidak serta-merta menerima angka 29% atau 80 juta ini. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan data IHME bersifat estimasi karena tidak melakukan survei seroprevalensi langsung. Sementara pemerintah melakukan survei seroprevalensi setiap 6 bulan sekali di 100 kabupaten kota. Kenapa yang dilaporkan cuma 4 juta kalau jumlahnya sebesar ini? Ya karena tadi orang mungkin merasa tidak bergejala kan, jadi dia tidak merasa untuk melakukan tes. Nah, terus kalau dia nggak bergejala, berarti dia berjalan-jalan di tempat publik ya, itu satu hal yang nggak bisa kita hindari ya, karena kan tidak ada mandatori juga untuk tes. Jadi kalau memang dia adalah orang yang masuk kontak erat, makanya mengapa kita mendorong dia untuk melakukan tes dan melakukan karantina supaya nggak menyebar luas gitu. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Haryadi Wibisono mengatakan pelandaian kasus tak ada korelasi dengan tingginya jumlah penduduk yang terpapar. Kekuatan dan kesiapan antigen yang ada dalam tubuh ini itu bisa dirangsang dengan musuh yang beneran, virus tadi, bisa juga melalui latihan gabungan kalau di militer. Latihan gabungan itu musuhnya nggak beneran, tapi memaksa tentara tadi siap. Itu berupa vaksin tadi. Haryadi menegaskan faktor penentu pelandaian kasus COVID-19 di Indonesia adalah percepatan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan. Roni Satria, Kuncoro, Jakarta.